Saudaraku sekalian, sering kita berdoa agar kita bisa memiliki kehidupan yang tidak bercacat. Tetapi kita sering masih saja meleset lagi. Entah di dalam pikiran, perkataan, atau perbuatan. Lalu kita berdoa lagi agar kita bisa hidup suci, kita mohon kepada Tuhan. Tapi ternyata masih saja meleset. Apa doa kita tidak terjawab, saudaraku? Maka tidak jarang maksud saya, sering, ya, tidak jarang, sering orang menjadi putus asa, lemah. Walaupun tidak diucapkan, tetapi nampak dari gairahnya, tekadnya untuk hidup suci mulai kendor atau tidak bertumbuh. Saudara, Tuhan mengajar kepada kita. Kita tidak cukup minta kepada Tuhan untuk bisa hidup suci, tak bercacat, tak bercela, lalu otomatis kita bisa hidup suci. Tidak demikian. Kalau saudara hanya berdoa, minta, nanti meleset lagi, saudara. Bagaimana supaya tidak meleset lagi? Kita harus merajut dari detik ke detik, bukan dari jam ke jam. Kalau masih jam ke jam meleset, saudara. Ada waktu-waktu yang dikatakan dalam firman Tuhan di 1 Petrus, saudaraku, yang namanya masa kepicikan. Ya. Dalam surat Petrus maksud saya. Ada masa kepicikan di mana kita bisa bersalah. Ya. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Pada waktu kebodohanmu. Ada saat di mana kita menjadi bodoh, saudaraku. Ini masalahnya. Ada saat-saat di mana kita menjadi bodoh. Jadi kita meleset lagi, saudaraku. Dan itu yang terjadi di dalam hidup kita. Ada masa-masa yang kita menjadi lengah, ignorance, lalai. Kita tidak waspada, kita abai, saudaraku. Maka ini yang harus kita lakukan, dan ini kabar baik untuk saudara, kabar baik untuk saya. Ini menyenangkan sekali, membahagiakan kita. Bagaimana mencapai kesucian, bagaimana hidup tak bercacat, tak bercela, merajut dari detik ke detik. Setiap saat terus kita mengevaluasi. Kalau tidak kita meleset lagi nanti, ngaco lagi ngomongnya, pikiran melayang-layang tak karuan lagi, tindakan kita salah lagi. Maka detik ke detik, evaluasi detik ke detik, yang akhirnya nanti itu akan bisa menjadi irama. Artinya kita tidak perlu harus begitu rupa merajut dengan memberi perhatian, ya. Tapi dengan otomatis kita memiliki kewaspadaan. Sampai itu bisa menjadi habit, karakter yang melekat di dalam diri kita. Tentu pergumulan seperti ini sudah saya jalani selama puluhan tahun. Dulu, saudara, tahun 198 sekian, ya, sekitar tahun 1990 lah paling tidak. Saya sudah mengarang lagu, dan rekaman pertama lagu saya ada salah satunya, jadikan aku orang kudusmu. Jadikan aku orang kudusmu, bentuk diriku makin saleh,
seperti Yesus, seperti Yesus. Tetapi saudaraku, puluhan tahun saya berjuang, jatuh bangun, bertanya-tanya kenapa ini terjadi. Ternyata kesalahannya kita tidak waspada dari detik ke detik. Bukan dari jam ke jam, apalagi dari hari ke hari. Dari tek. Kita harus merajut kesucian hidup dengan kewaspadaan setinggi-tingginya. Mulai nanti kita kemudian akan bisa dengan sendirinya. Puluhan tahun sudah menyanyi, jadikan aku orang kudusmu, bentuk diriku makin saleh. Nggak saleh-saleh. Kenapa nggak kunjung menjadi kudus? Karena kita ada masa di mana kita tidak sungguh-sungguh, saudaraku. Ya, masa kebodohan, ignorance. Ada masa-masa di mana kita tidak menyadari itu, kurang waspada, saudaraku. Unawareness, unconsciousness. Jadi kita tidak sadar, kita tidak aware, unawareness. Ini loh saudaraku. Sampai Tuhan kemudian memberitahu. Detik ke detik, Erastus. Detik ke detik, Eras. Bukan jam ke jam, apalagi hari ke hari. Hari Minggu sungguh-sungguh, hari yang lain kita tidak sungguh-sungguh. Kita ignorance. Kita jadi tidak ignorance. Kita tidak waspada. Kita merusak kesucian kita karena kita tidak merajut dari detik ke detik, dari saat ke saat, saudaraku. Dan ini menjadi masalah besar di dalam hidup kita. Ya, puji Tuhan kalau Tuhan berkenan menolong kita sehingga kita bisa berubah hari ini. Kita bisa berubah hari ini. Tapi tentu ini melalui proses dan perjalanan panjang, ya saudaraku. Nah, saudara tidak perlu mengalami jatuh bangun, frustasi seperti yang saya alami. Saudara cukup mendapatkan pelajaran rohani yang mahal. Yang ini Tuhan ingatkan ke saya dan Tuhan kehendaki untuk saya sampaikan kepada saudara pada kesempatan ini. Detik ke detik. Saya tidak mempersiapkan khotbah setiap doa pagi. Saya hanya mohon Tuhan memberi hikmat, marifat seketika, saudara. Dan inilah yang Tuhan kehendaki untuk saudara dan saya dengar. Sementara saya menyampaikan ini kepada saudara, saya juga menyampaikannya kepada diri saya sendiri, saudara. Ayo kita detik ke detik. Dan ini mengasyikkan, saudara. Kita memiliki sukacita, kebahagiaan karena kita melihat keniscayaan untuk mencapai kesucian seperti yang Allah kehendaki. Kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercela dalam pemandangan mata Tuhan. Ketika kita detik ke detik merajut kesucian hidup, jangan salah dengan apa yang kita ucapkan. Jangan salah dengan apa yang kita pikirkan, renungkan, apalagi yang kita lakukan. Kita membangun sebuah hubungan yang tiada putus. Hubungan yang tiada henti dengan Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku. Ayo kita mulai hari ini, hari Kamis tanggal 28 Juli 2022. Inilah pesan Tuhan untuk saudara.
Saudaraku sekalian, jangan lupa nanti sore jam 6 waktu Indonesia Barat, saudara bisa hadir on-site di acara Batak Bermazmur. Doa puasa kita malam nanti diisi dengan Batak Bermazmur. Saudara akan sangat diberkati lewat suasana kebaktian Batak Bermazmur dan pemberitaan firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Saudaraku, inilah berkat Tuhan untuk saudara. Jangan lupa nanti Batak Bermazmur on-site di Mall Arta Gading lantai 5. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk berkat firman-Mu, nasihat-Mu, dan perjumpaan dengan Tuhan dalam doa pada pagi ini. Hormat kami bagi-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sampai jumpa saudaraku sekalian, Tuhan memberkati.